Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala sakinata ala qulubil mu'minin wa sabata alaihim islaman wa imanan nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz biqaulihi yahtadul muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anjalna hadzal qur'an 'alal jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa kadzalika shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak terputus-putus. Dari kita tidur, kemudian kita melakukan aktivitas di pagi hari, di sore hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari mungkin, sampai kita kembali lagi ke tempat tidur kita. Insya Allah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terputus-putus. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang tadinya sendiri untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ajmain, maka Islam ini bisa kita rasakan sebagai petunjuk huda, inayah buat kita untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia ini yang tidak kekal alias fana. Kaum muslimin, jamaah, Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Al-Quran di dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Tadi saya sudah bacakan ayat Al-Quran surat Al-Asr, surat 59 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsilan, perumpamaan yang begitu dahsyatnya Al-Quran ini apabila Al-Quran ini diberikan kepada gunung. Apa yang akan terjadi? Maka kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau, seandainya anzalna, kami turunkan alal jabal, kepada gunung-gunung, gunung mana saja, lala ra'aitau khashi'an mutasaddi'a, maka gunung-gunung itu akan ketakutan bergetar, tidak mampu menerima Al-Quran yang begitu dahsyat sebagai petunjuk buat manusia dan sebagai petunjuk untuk orang-orang yang muttaqin. Ketika gunung saja tidak mampu menerima Al-Quran yang diamanahkan kepada gunung tersebut, maka gunung itu ketakutan atas keperkasaan Al-Quran, kalamullah itu sebagai petunjuk kita. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan itulah
perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia. Ayo, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada aqwal al-ulama, perkataan-perkataan ulama, supaya kehidupan kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perumpamaan itu diberikan kepada la'allakum tafakkarun, kepada manusia, supaya manusia itu mau berpikir. Gunung saja tidak bisa, tidak mampu, penuh dengan ketakutan yang begitu perkasa gunung itu, menerima ayat-ayat Allah, kalamullah. Mereka tidak mampu, gunung satu pun, untuk menerima ayat-ayat Allah ini. Begitulah salah satu keistimewaan Al-Quran. Dan alhamdulillah, kitalah yang menerima, manusia-manusia yang muttaqin, yang mau menerima Al-Quran itu sebagai petunjuk, arahan, direction, the way buat kehidupan kita, the way of the light buat kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini makin terarah, makin benar, makin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran, berbahaya buat kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah, assalamualaikum Nusantara, yang diberkahi, dirahmati, disayangi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bapak Ibu mendengar apa yang kami berikan berupa siraman rohani jam 4 pagi sampai subuh. Tapi banyak saudara-saudara kita saat ini, di subuh ini mereka terbaring di tempat tidur-tidur mereka. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu dapat menyaksikan acara yang begitu baik, siraman rohani Assalamualaikum Nusantara di TV One ini, membuat giroh, semangat untuk melanjutkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini bisa melanjutkan sholat ibadah di masjid-masjid bagi laki-laki, untuk sholatnya disaksikan oleh para malaikat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibadah kita di menjelang subuh ini, sholat subuh nanti berjamaah di masjid, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah, assalamualaikum Nusantara. Banyak sekali keistimewaan Al-Quran buat hidup dan kehidupan kita. Dan Allah sayang kepada kita. Dan siapapun yang berinteraksi, yang menjadikan Al-Quran the way of the life di dalam kehidupannya, maka Allah akan memuliakan kehidupannya. Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Jibril alaihissalam sebagai pemimpin malaikat. Al-Quds disebut Al-Qudus, suci. Jibril itu disebut Al-Qudus, suci. Kemudian diberikan kepada manusia yang suci, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapapun di antara kita yang menjadikan Al-Quran itu untuk arahan hidup kita, maka kita termasuk orang-orang yang insya Allah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan segala penyakit hati, dihapuskan segala kotoran-kotoran yang ada di hati dan di pikiran kita. Kalau kita mau bergaul terus-menerus dengan Al-Quran ini dan mencoba mengaplikasikan Al-Quran ini. Yang pertama, salah satu keistimewaan Al-Quran adalah isi Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menurunkan Al-Quran ini, dan Allah juga yang menjaga Al-Quran ini dari keraguan-raguan. Tidak ada contrary antara satu ayat dengan ayat yang lain, dari satu surat ke surat yang lain, tidak ada. Dan itu benar-benar Al-Quran sebagai mujizat.
Banyak mujizat-mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bisa membelah bulan. Rasulullah bisa keluar air di sela-sela jari-jarinya. Rasulullah bisa masak. Dan masaknya Rasulullah itu dengan panci yang kecil bisa menyukupi penduduk Madinah yang begitu banyak. Dan banyak sekali mujizat-mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah kalau melakukan salah satu BAB itu langsung ya, pohon-pohon mendekat, kemudian tanah langsung menelan kotoran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersih beliau, keringatnya saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat wangi sekali. Keringat aja wangi banget. Kalau keringat kita gimana kira-kira? Ya. Apek. Ya. Keringat kita juga apek. Ya. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang suci dan berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk buat orang-orang mukmin dan untuk manusia pada umumnya juga. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Karena memang dari Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bulan lalu alhamdulillah kurang lebih 2 minggu atau sampai 3 minggu ya, atau nanti sampai 1 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan yang namanya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan salah satu tujuan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ini ayat tidak akan pernah berganti. Pokoknya tujuan puasa, main purpose-nya adalah supaya para soimat, orang-orang berpuasa yang laki maupun perempuan, tujuannya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Allah ingin mengangkat derajat kita dengan melakukan amal ibadah yang begitu banyak. Dan ditemani ya, dengan kitab Al-Quran ini agar tidak tergelincir di dalam kehidupan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus pegang Al-Quran ini dengan sekuat-kuatnya. Begitu juga sunnah Nabi Muhammad SAW, begitu juga penjelasan-penjelasan para ulama tentang Al-Quran ini. Yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 23 menjelaskan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u suwadakum min dunillah in kuntum shadiqin. Dilanjut ayatnya, fa illam tafalu walan tafalu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Apabila wahai para Quraisy saat itu, mereka ahli syair. Kalau bikin syair luar biasa, maka dikalahkan dengan Al-Quran ini. Bahasanya luar biasa, balagonya luar biasa Al-Quran ini. Nausorobnya luar biasa Al-Quran ini. Bayannya luar biasa Al-Quran ini. Dibaca menjadikan pahala. Tidak ada satu ayat dengan ayat yang lain bentrok, kontradiktif. Kemudian menjadi petunjuk, menenangkan hati dan pikiran dengan membaca Quran ini. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau engkau ragu, silakan engkau buat, engkau datangkan contoh satu ayat saja dari Al-Quran ini. Jangan satu surat, satu ayat. Kalau tidak, satu huruf. Tapi satu huruf itu memberikan keberkahan, mendapatkan pahala. Kemudian yang dibaca mendapatkan pahala. Nggak ada. Dan kita sebagai manusia butuh Al-Quran ini. Butuh sekali. Di dalam kehidupan kita. Dan boleh kamu panggil siapapun saja, penolong-penolong kamu untuk bersatu padu membuat contoh
membuat contoh ya, bukan originalnya, contoh saja seperti Al-Quran ini. Nggak akan mampu. Fa'illam tafalu walan tafalu. Kamu sekali-kali tidak akan pernah mampu melakukan hal itu. Dan ujung-ujungnya orang-orang yang seperti ini selalu menanding-nanding Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran, na'udzubillah, ujung-ujungnya sengsara kehidupannya dia, dunia maupun akhirat. Kaum muslimin, Assalamualaikum Nusantara, marilah kita mencoba terus mendekati Al-Quran. Di bulan puasa kemarin, begitu banyak kita membaca Al-Quran, begitu banyak kita mentadaburi Al-Quran, begitu banyak kita tafakur kepada Al-Quran. Mungkin begitu banyak kita menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dan marilah kita terus tingkatkan ya, hasil tarbiyah bulan Ramadan kemarin untuk 11 bulan ke depan. Supaya Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk buat kita. Yang kedua, Al-Quran adalah sebagai syifa. Sebagai obat. Obat dalam bahasa Arab ada dua, ada syifa, ada dawa. Syifa itu obatnya untuk medis dan non medis, syifa. Ya. Kalau dawa untuk medis saja. Ke dokter, dokter saya sakit apa? Saya sakit iri dokter, nggak bisa dokter ngobatin, nggak bisa. Mau dokter canggih apa aja nggak bisa. Saya punya penyakit hasad dokter. Saya punya penyakit dengki, dokter. Saya punya penyakit malas ibadah, dokter. Saya punya penyakit nifak, dokter. Nggak bisa dokter ngobatin. Ya, dokter itu tetangga saya. Ya, kalau beli hal-hal yang baru, benda-benda baru, ya, itu saya irinya minta ampun, dokter. Bisa diobatin? Nggak bisa. Tetangganya beli motor, dianya meriang. Tetangganya lagi beli mobil, dianya diopnam. Tetangganya beli rumah miliaran, dia wassalam. Ngapain? Itu nggak bisa diobatin. Ya, biarin aja, rezeki mau Allah udah atur. Ya, maka belajar di Quran. Ya, Allah itu ar-Razzaq, yarzuqu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bighairi hisab. Tidak dengan aling-aling Allah memberikan rezeki. Sudah ada posnya masing-masing dan rezeki itu tidak akan pernah ketukar. Nggak usah iri-irian. Tuh, irian lagi disalahin. Ya, nggak provinsi itu jadi disalahin, irian. Ya. Nggak, jadi kita tidak boleh ada rasa hasad di dalam diri kita. Pergauli Quran ini dengan sebaik-baiknya sebagai pembimbing buat kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menerangkan Quran ini sebagai syifa. Nah, syifa ini adalah obatnya buat iri, buat dengki, malas, munafik, hasad, Quran. Quran obatnya, nggak lain, nggak bukan. Kalau datang ke ulama pasti ngasihnya Quran, hadis, dan perkataan para ulama. Udah gitu. Ya. Nggak ada obat racikan, ini diminum, nggak ada. Ya, itu syifa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Quran ini ma huwa syifa, adalah sebagai syifa, obat, warahmah, dan kasih sayang Allah lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Ini khusus bagi orang beriman, ya. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran buat kita sebagai orang-orang beriman. Ada dua. Apa itu? Syifa wa rahmah. Ya, syifa wa rahmah. Dan syifa ini bisa dibuat penyakit medis dan non medis. Gunung aja, kalau diturunkan Al-Quran, pecah gunung itu. Kalau kita punya penyakit, ya, alhamdulillah saya praktisi ruqyah sudah hampir 8 tahun. Pegang aja yang mana yang disakit, bacain Al-Fatihah. Di mana aja, insya Allah sembuh. Asal kita yakin. Dalam ilmu fikihnya, al-yakinu la yujalu bisak.
Keyakinan itu akan menghapus keraguan-raguan. Kita yakin dengan Quran. Gunung aja pecah, apalagi penyakit tumor. Gunung pecah, tapi kita kurang yakin. Ya kurang bermanfaat. Ya. Maka Quran itu sebagai sifat buat kita. Penyakit apapun insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan baca Al-Fatihah yakin, kita baca 7 kali. Apa yang sakit dalam tubuh kita, insya Allah, Allah memberikan sifat buat kehidupan kita. Asal catatannya, underline, yakin. Make sure aja yakin dengan Quran itu. Kadang-kadang orang Islam itu nggak yakin sama Quran, yakinnya sama dokter. Sakit sedikit ke dokter, sakit sedikit ke dokter. Ya, nggak bagus juga, mohon maaf ya. Nggak bagus juga gitu ya. Kita gantungkan kehidupan kita ini sama dokter, harusnya dengan Quran. Allahu Samad, Allah tempat kita bergantung. Allah udah turunkan Al-Quran, ayo kita jadikan Al-Quran ini sifat buat kehidupan kita. Ada problem di keluarga, ayo kembali ke Quran. Ya. Interaksi dengan saudara, selek, konflik, kembali ke Quran. Wa in tana'jatum bisain faroddu ilallah wa rasul. Kalau engkau selek atas segala sesuatu, ayo kembali ke Quran, ayo kembali ke Rasulullah, ayo kembali ke perkataan para ulama, damai. Damai. Tapi ya, kata Imam Syafi'i, aku bisa debat dengan 10 orang ahli ilmu dan aku bisa menang. Dan aku kalah, kata Imam Syafi'i, debat dengan 1 orang yang bodoh. Iya. Jadi kalau dia nggak ngerti agama, dia debat kita tinggalin, ya, merusak hati dan pikiran. Yang penting kita sudah dakwah. Ayo kembali ke Quran, ayo kembali ke Quran, kembali ke sunnah Nabi. Dan Quran itu adalah sunnah Nabi dan Nabi, ya, memberikan contoh bagaimana meruqyah dengan Quran ini. Insya Allah sembuh. Ya. Dan Quran ini tidak akan pernah punya manfaat bagi orang-orang yang jolim, nggak pernah. Punya manfaat bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran ini, jolim. Nah, bahkan bisa percaya. Makanya saya sebagai praktisi ruqyah, salah satu ingin meruqyah seseorang, saya katakan, Bapak, Ibu, ya, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar dengan benar-benar istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, kita ruqyah, mudah-mudahan dengan keyakinan-keyakinannya banyak yang sembuh, insya Allah. Ya. Itu. Kemudian Rasulullah SAW sendiri pun pernah yang namanya disihir. Pernah. Rasulullah pernah disihir. Oleh siapa? Oleh Labib. Ya. Ditaruh ya, sihir itu di sumurnya yang dekat dengan Rasulullah rumahnya. Rasulullah itu seakan-akan berkali-kali mendatangi istrinya. Padahal tidak pernah. Turunlah 2 malaikat ini memberikan penjelasan kepada Rasulullah SAW dan ditemukanlah ya buhul-buhul yang ditaruh oleh Labib itu di sumur tersebut. Dibacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan mudah-mudahan ini menjadikan sifat buat kita, ya, menjadikan obat buat kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daripada itu marilah kita ya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan Quran ini. Selanjutnya, Quran ini adalah mengangkat derajat orang-orang yang mau ya menjadikan Al-Quran ini petunjuk buat dia. Sebagaimana ya yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Ya. Kata Umar apa? Sesungguhnya Allah mengangkat ya, kauman dengan kitab ini, dengan Quran ini. Jadi diangkat tuh. Orang-orang yang mengedepankan kehidupannya dengan Quran, maka Allah akan angkat derajatnya. Wa yad'u bi akharin, dan Allah jatuhkan kaum yang tidak mau membelakangi Al-Quran di dalam kehidupannya. Tidak mau menjadikan Al-Quran itu petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan menjadi umat yang terbaik. Dan kita akan menjadi umat yang the best.
jikalau kita mau kembali lagi kepada Al-Quran. Apa itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kuntum khairu ummah ukhrijalin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau akan menjadi umat yang tetap terbaik. Umat-umat yang terdahulu sudah diberikan contoh menjadi umat yang terbaik. Yaitu apa? Yaitu pertama, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, pencegahan dari yang mungkar, dan percaya kepada Allah dengan melalui kita mendalami Al-Quran ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadikan suatu wasilah keilmuan bisa memperbaiki diri saya khususnya dan kaum muslimin. Jamaah, assalamualaikum. Akhir kata saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.